Pak Eka. Halo. Ya, Nur. Ya, Nur. Selamat siang Pak Eka. Selamat siang, Nur. Gimana, Nur, kabarnya? Iya, Bapak bolehkah saya minta waktunya sebentar, Pak? Saya ingin ngobrol Boleh, dengan Bapak sebentar. boleh, enggak apa-apa. Mungkin ada yang mau dibicarakan ya? Iya, Heeh. Pak. Apa yang mau diceritakan oleh Nurani dengan Bapak? Gini loh, Pak. Belakangan ini saya ngerasa tidak nyaman, Pak, dalam suatu pelajaran. Terus hal tersebut selalu ngeganggu pikiran saya, Pak. Mhm. Oh, gitu. Kira-kira Iya. apa yang bisa Bapak bantu, Nur? Mungkin ada yang mungkin bisa kita diskusikan. Saya ini Silakan. pengen dapetin, apa ya, Pak, ya, dapetin suatu solusi dari masalah saya loh, Pak. Hmm, kenapa nih? Ada masalah dengan teman, dengan guru, apa dengan orang tua? Itu Enggak, Pak, kira-kira saya kan tidak merasa nyaman dalam suatu pelajaran, Pak. Kira-kira saya ini akan memperbaiki cara belajar saya, Pak, agar saya ini dapat nilai yang optimal, yang tinggi loh, Pak, dan saya merasa nyaman ketika belajar. oh itu artinya dirimu mau meningkatkan nilai yang bagus ya. Mungkin bisa diceritakan Nurwani, apa yang membuat dirimu merasa tidak nyaman dalam suatu pembelajaran ini? Iya, Pak. Saya kan bingung, Pak. Di akhir-akhir ini saya ngerasa belakangan ini saya diperlakukan gak adil, Pak, sama guru dalam pemberian nilai ulangan loh, Pak. Oh, gitu. Itu menurutmu merasa tidak adil dari guru seperti seperti itu? Iya, Pak. Begini, Pak, guru Apa yang membuat tersebut dirimu kan heeh heeh, gimana, Pak? Gimana, Pak? jadi apa loh yang membuat dirimu itu merasa tidak adil itu? Iya, Pak, yang ngerasa bikin saya tidak adil itu guru tersebut kan ngebuka les, Pak, les privat. Mhm Dan mhm. sebagian besar kan murid di kelas itu ngikutin les privat, Pak, terkecuali saya. Mmm, privat apa ya itu ya? Uh, apa ya, Pak, ya? Privat pelajaran loh, Pak. Jadi saya ngerasa Oh, bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil, Pak, pada murid. mhm, heeh. Karena yang ikut Oh les privat itu dapat nilainya lebih gede, Pak, daripada saya. Karena saya kan nggak ikut, Pak. oh begitu. Jadi Nur mulai apa namanya, dapat gambaran ini, merasa tidak nyaman, itu mulai kapan ya? Mulai ketika tidak ikut privat atau gimana itu? Ketika itu loh, Pak, ketika saya ngerasa nggak nyaman itu, ketika gurunya kalau Mhm. ketika masuk kelas ataupun saat belajar suka nyindir-nyindir loh, Pak. Jadi ketika nyindir-nyindir yang nggak mau ikut les privat, Pak. Itu Oh, makanya Nur nggak nyaman itu, Pak. karena dirimu selalu disindir di kelas gitu ketika tidak Iya, tidak ikut karena privat ya? gurunya itu sering bener ngomongin kalau yang nggak ikut les privat, Pak, karena tidak mau ikut les privat dengan guru tersebut loh, Pak. Heeh.
Jadi sindirannya kira-kira apa kata-katanya dari Bu Guru atau Pak Guru itu? Beliau itu berkata kayak gini loh Pak, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan belajar, katanya gitu loh Pak. Jadi seolah-olah saya itu apa ya Pak ya, karena saya nggak ikut dia jadinya loh Pak, nilai saya kecil gitu Pak. Jadi kira-kira kamu terbebani pemikiran kamu terkait dengan kata-kata tersebut ya? Iya Pak, jadi saya itu ngerasa guru itu selalu nyindir saya loh Pak, karena saya kan nggak ikut Pak les privatnya Pak. Oh, begitu rupanya. Iya Pak. Jadi nggak nyaman ya ini Nur ya, sekarang ini posisinya ya? Iya Pak, jadi posisi makanya Nur itu curhat itu karena apa Pak? Karena ya itu yang bikin saya tidak nyaman itu Pak. Terus kira-kira langkah-langkah apa yang Nur sudah lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang Nur tentang hal itu kira-kira? Langkah-langkah yang sudah dilakukan apa kira-kira ini? Saya apa ya Pak ya yang langkah-langkahnya? Saya udah pernah Pak nanyain kepada teman-teman saya Pak untuk ngikutin les privat itu kayak mana, kayak gitu loh Pak. Itu yang saya udah lakuin sekarang Pak. Jadi udah menanyakan ya pada temanmu ya? Iya Pak. Iya Pak. Artinya temanmu itu apa yang mereka katakan ketika dirimu menanyakan tersebut? Jadi pas saya nanya tentang mereka ngikutin les privat itu Pak, jadi saya tuh bertanya Pak pemahaman-pemahaman mereka tentang materi-materi yang disampaikan saat privat tersebut Pak. Oh gitu. Menanyakan materi-materinya ya. Iya Pak, jadi mereka kan ikut itu les itu jadi saya tanyain Pak. Kalau dari dirimu sendiri, kira-kira apa yang akan kamu lakukan Nur? Dengan kondisi yang ada ya. Nah, dengan kondisi yang ada, kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Kalau dari apa ya Pak ya, kalau dari saya sendiri gini loh Pak sebenarnya. Saya tuh berencana pengennya nemuin guru tersebut untuk apa ya, mengonfirmasi apa ya Pak ya namanya, prasangka saya loh Pak. Karena saya ini ngerasa dibedain gitu daripada yang lain karena saya nggak ikut. Selama ini belum pernah kamu lakukan ya? Belum Pak, karena saya kan masih ragu Pak. Saya juga takut Pak kalau saya ngomong kayak gitu takutnya nanti dimarahin malahan Pak. Oh, takut dimarahin apa selama ini kamu pernah ini di apa dimarahin? Pernah belum? Enggak sih Pak, enggak pernah dimarahin sih, tapi cuma takut aja. Kenapa nggak dicoba itu? Artinya diskusi ketemu dengan guru tersebut. Ya juga ya Pak ya. Seharusnya saya coba nemuin guru itu ya Pak ya. Iya. Artinya kalau udah nemuin itu bagus itu. Artinya ketika kamu sudah nemui guru tersebut, kan apa yang akan ingin kamu sampaikan gitu. Artinya gambaran yang akan kamu sampaikan kan ada itu. Seperti itu kan? Iya Pak. Kira-kira apa itu yang akan kamu sampaikan itu? Saya ingin nyampein bahwa saya tidak ikut les. Terus saya juga bertanya Pak,
apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas kalau seandainya saya nggak ikut les? Terus selain itu juga, Pak, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya kenapa saya ini dapat nilai kecil loh. Saya juga pengen tahu, biar nggak jadi dugaan-dugaan saya Mhm. terus, Pak. Mhm. Kira-kira dirimu ada semacam kekuatan tidak untuk meyakini bahwa dirimu nilaimu itu sebetulnya tinggi walaupun itu tidak les? Menurutmu gimana? Ada, Pak, saya yakinnya karena saya kan suka belajar, Pak. Terus setiap sore saya selalu mengulang pelajaran hari tersebut, terus latihan soal. Selain itu juga saya membuat catatan yang rapi. Terus saya juga menonton video tutorial dari YouTube. Jika tidak ada Hmm. yang saya pahami, tetapi Hmm. akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan, Pak. Jadi saya beralih ke jualan jajan, terus saya terpaksa ngebantu orang tua saya juga untuk berjualan jajan untuk itu loh Pak, apa, untuk dijual pada sore harinya. Jadi kan semenjak pandemi 2021 itu banyak bener Pak, apa, ekonomi keluarga saya turun. Sampai saat ini Pak, sampai tahun 2023 ini malahan berefeknya. Jadi gitu ya. Kira-kira ketika kamu jualan itu mengganggu nggak belajarmu? Saya rasa berpengaruh Pak, karena waktu belajar saya kan jadi berkurang Pak. Oh gitu. Nah, coba kamu pikirkan kembali ya tentang nilaimu ini. Ini karena berpengaruh katamu tadi. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar itu Nur? Coba Nur. Mungkin juga ya Pak ya, bisa jadi ya Pak ya. Iya, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi karena kurang belajar kan gitu ya. Karena ikut orang tuamu apa namanya dagang tadi itu kan. Tapi menurutmu Iya, apa yang bisa kamu lakukan, Nur, dengan kondisi seperti itu? uh, mungkin untuk ikut les saya nggak mungkin Pak kalau untuk ikut les itu, karena saya kan tidak punya uang Pak untuk bayar les. Tapi saya Hmm. mungkin akan minta bantuan pada teman saya Dewi dan saya juga dia kan ikut les Pak Dewi itu. Jadi biasanya dia Hmm. mau Pak kalau ngejelasin ke saya apa yang belum saya pahami Pak. Oh gitu. Nah, jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, pertama Pak, saya kan ingin menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu berpengaruh dengan nilai saya di kelas. Terus yang kedua, saya juga ingin mengonfirmasi jawaban tes yang diberikan, Pak. Terus saya juga Hmm. akan belajar lebih giat lagi sehingga mendapatkan nilai yang lebih tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala saya akan minta bantuan yang lebih baik lagi loh, Pak. Nah, itu bagus itu. Artinya Bapak suka rencana itu ya. Artinya kamu ada Iya, Pak. komitmen apa yang kamu lakukan atau kamu akan menjalankan rencanamu itu. Kira-kira apa yang kamu akan lakukan terkait dengan rencanamu itu? Kayaknya besok pagi saya menemui guru, Pak, di sekolah. Hmm, Terus selain itu saya juga akan belajar lebih giat lagi, Pak. ya. Kira-kira siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan eh, kira-kira? Saya minta bantuan sama Dewi kayaknya, Pak, karena
untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar, Pak. Karena Dewi kan yang ikut les, Pak. Nah, artinya dengan Dewi ya tadi ya, artinya itu bagus menurut Bapak ya. Nah, Iya, Pak. artinya baik untuk kamu lakukan ya, Nur ya. Iya, Pak. Terima kasih, Mungkin Pak. ada lagi, Saya Nur? sudah, Pak. Heeh. Kayaknya udah ya, Pak. Saya udah nemuin solusi dari permasalahan saya. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu Oke. dengerin cerita saya, Pak. Ya, sama-sama Nur ya. Tetap semangat ya Nur ya. Ya, Nah, Pak. tetap semangat dan Ya, Pak. kolaborasi Makasih dengan banyak ya, temanmu, Pak. dengan Devi ya. Mari Nur. Ya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Oke, cukup ya untuk Udah, Pak. apa namanya? Cukup. Sudah. Ini kurang lebih 13 menit 15 menit sebetulnya. Kita lanjutkan dengan yang saya jadi coachingnya ya. Kucingnya, Pak. Ya. Ya, Pak. Selamat pagi, Eka. Selamat pagi Bu Nur. Mohon maaf, Ibu mengganggu waktu Eka sebentar ya. Ya, nggak apa-apa Bu Nur. Begini, Kak. Ibu ngedengar kalau Eka ditunjuk sebagai mewakili lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ya kemarin. Betul Bu, ya. Oh iya, tapi kok Ibu lihat kamu kayaknya kurang semangat banget ikut lomba itu. Itu kenapa ya, Kak ya? Iya, iya sih Bu. Saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Eh, tapi secara pribadi nih Bu, ya saya kurang percaya diri nih Bu. Jadi gitu Bu. Oh, oh gitu. Jadi Eka belum percaya diri. Coba jelaskan sama Ibu, kenapa kok bisa Eka kurang percaya diri ikut lomba tingkat kabupaten ini? Padahal ini kan banyak sekali loh Kak yang berminat ikut. Iya Bu. Karena saya merasa ya kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah Bu. Karena ya dulu saya pernah juga mewakili sekolah untuk mengikuti lomba sejenis, tetapi gagal. Jadi saya merasa malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya itu, Bu. Oh, sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Eka saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris kemarin. Jadi, kami menunjuk Eka itu karena Eka itu mempunyai potensi yang bagus loh Kak dalam bahasa Inggris. Jadi menurut Eka, apa saja sih kemampuan kamu tuh yang dalam pembelajaran bahasa Inggris yang benar-benar bisa kamu tingkatkan dan bisa benar-benar kamu kuasai? Ya memang saya suka dengan menghafal lagu, Bu, ya. Lagu bahasa Inggris. Ya, saya juga suka Ya. nonton film-film yang berbahasa Inggris. Kemudian saya juga ya berkomunikasi dengan teman, kadang-kadang juga berkomunikasi aktif yang menggunakan bahasa Inggris, Bu. Saya juga bisa menyampaikan ya informasi ya dengan ya baik sebetulnya dengan berbahasa Inggris, Bu. Yaitu memang saya lakukan itu di sekolah, Bu, itu, Bu. Nah, itu kan bagus, Kak. Jadi kan kemampuan kamu dalam bahasa Inggris itu ya Ibu nilai ya, sudah lebih dari cukup loh untuk ngikutin perlombaan ini. Jadi
Kira-kira ini ya, apa sih rencana Eka kalau apa ya, agar Eka itu lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini karena ibu rasa dengan kemampuan yang kamu sebutin tadi, itu ibu anggap sudah luar biasa loh kemampuannya, udah sangat-sangat bagus itu, Kak. Jadi rencana kamu Iya sih. untuk biar kamu lebih percaya diri itu gimana, Kak? Eh, rencana saya Bu ya, yang Iya, pertama eh, saya akan menemui beberapa guru sebetulnya Bu yang mengampu bahasa Inggris mmm, ini. Contohnya ya. saya itu dekat dengan Pak Yosep Bu ya, sebagai guru Oh bahasa ya? Inggris. Ya, saya mau minta Mmm, bantuan Pak Yosep ini untuk membantu bagaimana saya bisa pidato bahasa Inggris dengan baik atau dengan lancar, Bu. Kemudian iya, yang kedua, Bu ya, saya coba akan mhm, berlatih, Bu ya, akan berlatih berpidato di depan eh, paling tidak di depan cermin, Bu ya, depan cermin. Kenapa? Dengan depan cermin itu saya iya, lebih percaya. Menurut saya itu lebih percaya diri, Bu. Dan mhm, saya juga akan berpidato di depan ya paling tidak dengan Pak Yosep, Bu. Ya, dan Pak Yosep dan dengan teman-teman saya di kelas bisa jadi dengan seperti itu, Bu. Dengan membangun agar saya dengan membangun ya pede ya, percaya diri dan menghilangkan rasa takut, rasa trauma, ya, iya. atas kegagalan saya waktu dulu memang saya itu tadi pernah merasa gagal Bu dalam perlombaan pidato bahasa Inggris ini. Itu yang mungkin saya akan lakukan Bu. Itu. Oh iya, bagus sekali loh Kak rencana kamu. Ternyata rencana kamu ini sangat luar biasa. Dan Ibu yakin ya, dengan kemampuan kamu yang lebih baik dari pengalaman yang sebelumnya. Karena kan nih, kamu nih kan udah pernah punya pengalaman nih dari awal, dari pertama, kedua, katanya kamu kan udah pernah, tapi kamu gagal. Jadi bisa kamu ambil apa yang jadi perbaikan kamu ke depannya loh kan. Nah, Iya terus Bu. nanti setelah kamu belajar, berarti kan itu rencana kamu yang luar biasa menurut Ibu. Terus kamu juga akan mengambil dari pengalaman-pengalaman yang pernah kamu lakukan sebelumnya kan? Hmm. Nah, apakah sekarang Eka udah ngerasa percaya diri nggak ikut lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten ini? Karena saya Ibu rasa sendiri, kalau menurut Ibu, kalau rencana yang kamu akan laksanakan, ya pasti kamu akan meningkat sih coba. Meningkat nggak percaya dirinya? Kalau menurut saya insya Allah Bu ya, karena eh, percaya diri kan timbul dari kemauan Bu ya, kemauan saya untuk lebih percaya, bisa mengikuti lomba ini. Tetapi memang perlu juga Bu, memang dukungan Bu ya. Dukungan jujur saja dengan dukungan teman-teman saya ketika saya diminta untuk tampil, untuk ikut lomba ini, ya membuat saya semangat sebetulnya Bu. Semangat untuk bisa ikut lomba ini. Pak Yosep pun seperti itu Bu ya, Pak Yosep itu memberikan semangat saya, ayo ikut saja, Bapak dampingi. Ya, artinya Bapak akan semaksimal mungkin untuk menemani dirimu untuk lomba tersebut. Nah itu artinya pertama tadi Bu ya artinya dukung dari teman, dari guru dan tidak pungkiri Bu artinya dari orang tua saya juga karena mereka juga tahu saya memang bisa bahasa Inggris, mereka juga ya Mhm, membantu saya sebetulnya diminta untuk ikut kursus Bu ya. Untuk kursus iya, tapi memang kondisinya karena kita di sekolahan kita ini full day Bu. Jadi saya harus melihat waktu Bu, paling bisanya hari Sabtu. Tapi memang artinya dukungan termasuk dukungan dari Ibu Nur ini. Artinya saya juga ucapkan terima kasih banyak Bu udah mendukung saya
bisa tampil, bisa apa namanya, ikut lomba ini kan gitu. Nanti mudah-mudahan atas dukungan Ibu ya saya bisa tampil maksimal, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak ini, Bu Nur ya. Iya, sama-sama ya Kak ya. Semoga dalam persiapan lombanya nanti berjalan dengan lancar, terus nantinya Eka benar-benar bisa siap untuk mengikuti lomba ini, terus selanjutnya adakah komitmen Eka terhadap lomba ini? Komitmen, Bu ya. Ada nggak Kak Ya, komitmen? Ya, tadi Bu komitmen komitmen Eka terhadap saya lomba yang akan pasti Bu, dilaksanakan ini? komitmen itu pasti ya, komitmen pasti saya akan siapkan, Bu. Artinya komitmen saya itu sudah ada dalam diri saya. Pertama dengan sebetulnya persiapan Iya, saya ini, Bu, ya. Saya persiapan saya untuk berlatih ya dengan sungguh-sungguh dengan Pak Yosep khususnya ya, Bu, ya. Dan juga berlatih iya, dengan teman, dengan berbicara terus dengan teman dengan bahasa Inggris dan saya juga ingin mhm, apa namanya berlatih ya tidak hanya di sekolah saja, Bu. Artinya di luar sekolah iya, yang tempat les saya naungi, Bu. Artinya karena saya diminta untuk les di luar jam sekolah, jadi saya mudah-mudahan nanti meningkatkan ya berlatih saya untuk bahasa Inggris di luar jam sekolah. Dan mudah-mudahan bisa menjadi jalan ikhtiar saya, Bu. Artinya jalan ikhtiar saya selain doa, Bu ya, artinya selain doa ya ikhtiar apa iya, namanya bisa menjadi yang iya. terbaik lah, Bu ya. Bisa yang terbaik menjadi yang terbaik, bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga, Bu, dan bisa memenangkan perlombaan ini, Bu. Itu, Bu. Iya. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu, Kak. Mudah-mudahan kamu sukses ya dan bisa jadi juara, ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, bahkan nanti bisa melanjutkan tingkat provinsi ya, Kak, ya. Lebih giat lagi ya belajarnya. Ya, Bu, terima kasih Lebih banyak, Bu. giat. Mohon dukungannya, mohon doanya, Bu, karena Siap. tidak Ya, Ibu selalu akan doakan. bisa berangkat saya ini kalau tidak ada doanya Ibu, ibu-ibu semua. Iya, Khususnya Bu Nurwani nih. Terima kasih banyak sudah bisa menghubungi saya ini biar saya untuk semangat lagi untuk ikut lomba ini. Terima kasih banyak Bu Nurwani ya atas dukungannya. Terima kasih ya, banyak Bu. Kak. Sama-sama. Tetap semangat ya. Ya mari Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih Bu.